Happy birthday to Happy birthday. Halo, assalamualaikum, salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di konten Titu tips and trik ala ibu-ibu, saya akan membahas tentang anak bebas pampers. Apa, kenapa, dan bagaimana? Kita bahas satu-satu. Apa sih anak bebas pampers? Pastinya anak bebas pampers adalah anak yang sudah bebas dari pemakaian pampers. Mau pagi, siang, malam, saat berpergian, saat aktivitas apapun, anak tersebut sudah bebas dari pampers. Kenapa sih harus bebas pampers? Yang pertama pastinya akan lebih hemat sahabat. Akan ada pemasukan uang yang bisa dialokasi ke tabungan masa depan. Sekarang kalau kita hitung-hitung, pampers itu kurang lebihnya bisa 50-60 ribu. Sedangkan dalam pemakaian 1 bulan, biasanya itu nggak akan cukup satu sahabat. Minimal 100-200 ribu kita bisa alokasi untuk tabungan masa depan atau untuk biaya tidak terduga. Selain itu, dalam segi kesehatan, pemakaian pampers jangka panjang itu akan meningkatkan resiko iritasi kulit. Sahabat bayangin buat ibu-ibu di rumah, kalian pakai pembalut aja ketika datang bulan yang notabene hanya sebulan ya 3-5 hari mungkin ya, itu kan rasanya nggak nyaman. Itu juga bisa memicu bakteri dan menimbulkan iritasi kulit. Itu juga yang dialami oleh anak-anak kita. Hanya saja nggak semua anak-anak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Nah, yang ketiga sahabat, dari segi kepribadian, kalau anak kita sudah bebas pampers, otomatis dia akan lebih mandiri, lebih punya inisiatif apa yang harus dia lakukan ketika dia ingin buang air kecil atau buang air besar. Nah, bagaimana sih biar anak bisa bebas pampers? Itu pasti pertanyaannya. Sekarang di zaman yang modern ini, yang menuntut mungkin sebagian besar ibu-ibu harus kerja, sehingga anak-anaknya masih pakai pampers di usia 3 bahkan sampai 4 tahun atau mungkin ada yang lebih. Oke, mungkin dari segi keuangan tidak masalah, ibu-ibu semua berkecukupan, tapi coba deh empatinya ke anak, bagaimana rasanya si anak itu pakai pampers. Jadi sebetulnya membiasakan anak untuk bebas dari pampers itu selain menjaga area sensitif anak, itu juga bisa meningkatkan kemampuan atau kemandirian anak-anak kita. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kalau untuk caranya, kalau kita bagi dua, anak-anak itu ada yang minum susu formula, ada juga yang minum ASI. Sebetulnya untuk anak-anak yang minum ASI itu justru lebih mudah sahabat. Tapi ada sebagian kasus, seperti saya contohnya, yang memang pada saat melahirkan itu pokoknya intinya nggak keluar ASINya sahabat, jadi mengharuskan saya untuk pakai susu formula. Nah, sebagian besar memang efeknya itu akan sering buang air kecil sahabat, itu yang saya rasakan, dan memang itu sebetulnya suatu tantangan tersendiri untuk ibu-ibu yang anaknya itu minum susu formula. Nah, bagaimana caranya untuk berhenti pakai pampers? Kalau ditanya bagaimana, berarti seharusnya bagaimana kita mengantisipasi si anak agar sebelum buang air kecil, dia ngomong dulu, dia isyarat dulu, bunda aku mau pipis loh gitu. Nah, sebelum ke arah situ, otomatis kita juga sebagai orang tua harus mengasah kepekaan kita. Itu yang pertama, kepekaan. Jadi, kalau seandainya anak susu formula, itu biasanya kan dia setelah nyusu, itu nggak lama misalkan dia pipis. Nah, jadi ibu-ibu nih inisiatif nih, coba si dedeknya nih kalau belum pipis, disuruh pipis dulu. Jadi misalkan nih si dede abis minum susu formula, ternyata 1-2 jam ke depan itu belum pipis, coba ibu-ibu di rumah ajak dulu nih anaknya, dek pipis yuk, kita ke kamar mandi yuk, kita pipis yuk, gitu. Nah, seandainya si anak susah nih diajak pipis, nggak mau, ibu bisa curi-curi waktu ketika anak ingin melakukan aktivitas yang dia senangi, yang dia gemari. Contoh, misalkan anak kita itu biasa main sore habis mandi misalkan. Nah, terus habis mandi nih,
ibu aku mau main misalkan ya. Terus ibu-ibu di rumah bisa colong-colong waktu, bisa curi-curi waktu dari situ. Misalkan kakak mau pipis, kita ke toilet dulu ya kak. Pipis dulu ya kak ya, kalau kakak sudah pipis baru kita main. Misalkan contohnya kayak gitu, itu bisa. Terus misalkan anak kita mau minta beli sesuatu atau mau ngajak sesuatu, itu bisa ibu akali di situ. Yuk kak kita pipis yuk gitu. Nah itu kalau untuk siang. Kalau untuk malam hari, sebelum tidur pastikan ibu membiasakan anaknya untuk pipis. Jadi malam hari itu secara otomatis dia nggak akan pipis di pampers. Nah di malam harinya nih, misalkan anak ibu bangun minta susu, coba ibu rayu dulu untuk pipis dulu yuk. Kalau sudah pipis nanti kita bikin susu gitu. Jadi intinya ketika anak pakai pampers itu kan berarti masalahnya adalah di ketika anak-anak buang air kecil. Nah untuk mengantisipasi momen-momen anak mau buang air kecil biar nggak pipis di celana, itu kan berarti kita harus memahami siklus kapan dia minum susu, kapan dia pipis gitu kan. Balik lagi kepekaan kita sebagai orang tua gitu. Nah setelah kita mulai menggali lagi kepekaan kita dan anak kita mulai terbiasa dengan apa yang kita ajarkan, nanti dengan sendirinya anak-anak akan menerapkan hal itu gitu. Jadi pada dasarnya nggak ada bu anak-anak yang anaknya kayak gitu, dia mah begitu anaknya, dia mah anaknya begitu susah diatur. Itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi pada dasarnya anak itu seperti kertas putih sebetulnya. Bagaimana orang tua membentuknya, ya seperti itulah jadinya anak-anak. Kalaupun ada ibu-ibu yang berasumsi, lingkungan di rumah saya soalnya begini sih, jadi anak saya begini, gimana dong? Soalnya kan saya tinggalnya di lingkungan yang kayak gini, gimana dong? Itu nggak bisa sebetulnya buat alasan bu. Kenapa? Karena balik lagi lingkungan utama sang anak itu di keluarga. Jadi gimana keluarga bisa mengontrol apapun itu negatif positif yang ada di luar lingkungan keluarga. Nah kalau seandainya memang masalahnya di situ, ibu sama bapak mungkin bisa lebih banyak waktu untuk ngobrol sama anak-anak, untuk edukasi anak-anak apa yang dia terima di luar lingkungan keluarganya. Nah itu dia bahasan kita tentang anak bebas pampers. Apa, kenapa, dan bagaimana. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua di rumah, untuk ibu-ibu di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saran dan kritiknya saya tunggu di komen. Insya Allah saya balas. Terima kasih telah dukung channel ini. Terima kasih telah tonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Dadah. Kalau